Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ushriba qalbuhu hubbad dunya iltata qalbuhu minha bisalasin syuhlun la yanfaqu ana'uhu wa amalun la yablughu muntahahu wa hirsun la yudraku ghinahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan juga ihsan kita, nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita sehingga sampai dengan malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa duduk bersama di majlis yang mulia ini dalam rangka sama-sama ingin mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui taklim pada malam hari ini mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita,
junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang bab zuhud atau berpaling dari dunia. Pada bab yang terakhir ini sedikit kita mengingat kembali makna zuhud atau berpaling dari dunia, di mana yang dimaksud berpaling dari dunia atau zuhud ini bukan meninggalkan dunia secara totalitas, tapi sedikit acuh dan cuek terhadap dunia dan punya niat untuk menjadikan dunia itu alat untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan yang hakiki dan abadi, yaitu di akhirat nanti. Di mana para ulama termasuk Imam Abu Lais As-Samarqindi mengingatkan kepada kita bahwa jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi jadikanlah akhirat tujuan utama kita, dengan jaminan bahwa dunia nanti akan ikut kepada kita. Sebaliknya ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama kita, maka jangan harap akhirat akan kita raih dan kita dapatkan. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat istimewa Nabi, beliau pernah berkata bahwa pada hari kiamat nanti dunia ini akan didatangkan dengan rupa seorang perempuan yang tua renta. Udah gitu jelek dan nampak gigi siungnya. Berarti menyeramkan sekali. Pada hari kiamat nanti dunia itu ya akan didatangkan dengan rupa seorang perempuan yang tua renta, jelek, dan kelihatan gigi siungnya. Dan tentunya pada saat itu tidak ada orang yang mau melihatnya. Saya yakin kalau ada di dunia juga orang nggak mau lihat, takut mungkin lihatnya juga, serem. Tuh. Kemudian ketika ditanyakan kepada mereka, apakah kamu kenal dengan ini? Nanti ini di akhirat seperti itu ditanya seperti itu. Semua kita nanti pada saat itu akan menjawab na'udzubillah. Saking enaknya, saking nggak maunya, sampai kita mengatakan na'udzubillah. Kalau kata bahasa orang Cilegon, orang ini ting bating. Pak Jali itu yang tahu tuh. Ya, ting bating. Ya, itu. Kami tidak pernah kenal dengannya. Siapa yang mau kenal dengan nenek tua renta, jelek, gigi siungnya kelihatan, ya, serem lah seperti itu. Lantas dikatakan lagi kepada mereka, yaitu kita ketika di akhirat nanti, ini adalah dunia yang dulu kamu bangga-banggakan. Artinya kita dulu bangga di dunia, tuh kata Allah, seperti itulah jeleknya dunia. Bahkan kalian dulu saling membunuh karena dia. Mending cantik mah. Ternyata itu. Artinya di dunia ini banyak kita saling bunuh gara-gara dunia. Ya gara-gara wanita. Ya, rebutan wanita saling bunuh, rebutan harta, rebutan jabatan saling bunuh. Itulah dunia ditampakkan nanti hari kiamat seperti itu. Bahkan kita atau banyak kalian kata Allah berperang gara-gara dunia. Ya. Itu diingatkan seperti itu. Kelak hari kiamat seperti itu. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian Allah perintahkan kepada dunia itu, ya, untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya, wanita jelek, tua, renta tadi kelihatan gigi siungnya itu nanti dilemparkan. Lalu dunia ini bertanya, wahai Allah, ya Allah,
Di mana pengikut-pengikut dan teman-temanku? Ya, artinya dunia yang dibaratkan wanita jelek tadi, tua renta, lihat gisungnya, dia berkata, mana pengikut-pengikut dan teman-temanku yang dulu menyembahku, tergila-gila denganku, mengejar-ngejarku, ya, seperti itu. Lemparkan juga dong mereka ke neraka. Permintaan dunia dulu seperti itu. Akhirnya sama. Orang yang dulu tergila-gila, ya, yang jatuh hati dengan dunia tadi, lalu melupakan akhirat, melupakan Allah dan sebagainya, dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Oleh karena itu Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dunia itu tidak disiksa karena dunia tidak mempunyai dosa. Ya, dunia mah tidak disiksa karena dunia tidak punya dosa. Namun ia dilempar ke dalam neraka supaya orang-orang tahu kehinaan dunia. Seperti itu. Dunia nggak berdosa. Cuman dunia dilempar ke neraka agar orang-orang itu mengetahui ya tentang kehinaan dunia. Sebagaimana berhala yang patung-patung berhala itu ya yang disembah juga dimasukkan ke dalam neraka. Adalah patung ya untuk dilihat oleh manusia yang menyembahnya bahwa itu patung yang hina. Maka yang menyembah patung pun akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 98, kata Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguh kamu wahai orang kafir, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah hasabu jahannam, bahan bakar neraka jahannam. Ya. Di surat At-Tahrim juga ayat 6 juga seperti itu. Ya. Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Yang beriman, jaga diri dan keluarga kamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah api manusia dan apa yang disembah oleh manusia. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan berhala-berhala yang disembah oleh manusia itu sendiri. Antum laha waridun, kamu pasti masuk ke dalamnya ya, bersama berhala-berhala yang kalian sembah, kata Allah. Allah ini ditujukan kepada orang-orang kafir, mereka yang menyembah berhala, yang menyembah pada selain Allah. Tuh. Sama juga sebenarnya berhala itu tidak merasakan siksaan, berhala batu seperti kayak dunia tadi. Namun berhala batu dimasukkan ke dalam neraka untuk menambah siksaan dan penyesalan bagi orang-orang yang menyembahnya. Oh iya, kenapa dulu kami menyembah batu, berhala, akhirnya disiksa seperti itu. Ya. Sama perihal dengan dunia, di mana dunia dimasukkan ke dalam neraka untuk menambah siksaan dan penyesalan orang-orang dulu yang telah mengejar dunia tanpa menghiraukan akhirat. Ya. Bukan tidak boleh, silakan kejar dunia, tapi jangan tinggalkan akhirat. Ya. Kejar akhirat, jangan tinggalkan dunia, sama bolak-balik seperti itu. Ya. Ini jangan sampai terlewatkan akhirat terutama. Oleh karena itu, orang yang beriman, kita sebagai orang yang beriman, hendaknya mari kita beramal soleh untuk akhirat dan tidak terlalu menyibukkan diri untuk dunia, kecuali sekedar saja. Ya. Sekedar saja, jangan jadikan tujuan akhirat, terutama sekedar untuk menutupi keperluan hidup tanpa harus menggantungkan hati kepada dunia. Kalau kata Nabi, jadikan dunia di tanganmu, jangan jadikan dunia di hatimu.
Kalau digantungkannya, dilekatkan di dalam hati, ini yang sulit. Ya. Pantas ada riwayat dari Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih bin Maryam, bahwasanya Nabi Isa bersabda kepada umatnya dulu. Apa kata Nabi Musa? Ajaban lakum ta'maluna lidunya wa antum turzaquna fiha bighairi amalin. Ajaban lakum, kata Nabi Isa, sungguh mengherankan keadaanmu wahai manusia. Ta'maluna lidunya, kamu bekerja untuk dunia. Wa antum turzaquna fiha, padahal di dunia kamu dijamin untuk mendapatkan rizki tanpa bekerja. Ya, bahasa logikanya kasarnya tuh, Nabi Isa tuh heran kepada kita yang bekerja untuk dunia, padahal di dunia ini kita sudah dijamin mendapatkan rizki, walaupun terkadang tanpa harus bekerja. Ini ngomong gampangnya. Tapi kalau pengen lebih banyak dapatnya, ya harus bekerja. Kemudian wala ta'maluna lil akhirat, dan kamu tidak bekerja untuk akhirat. Tuh. Jadi tidak bekerja untuk akhirat. Padahal di akhirat kamu tidak akan mendapatkan rizki tanpa bekerja. Artinya bahasanya sama dengan hadis Nabi dan ayat Al-Quran. Ya, ini yang mengherankan Nabi Isa. Ya. Kita bekerja untuk dunia, padahal kita yakin di dunia ini kita sudah dapat jaminan dapatkan rizki. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk melata pun di dunia ini kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Nah, ini yang menjadi landasannya. Karena bisa sama seperti itu. Heran kita yang mengejar-ngejar dunia, sibuk mengejar dunia, padahal kita ini di dunia sudah dijamin mendapatkan rizki sekalipun nggak bekerja. Tuh. Dan herannya lagi Nabi Isa apa? Kita tidak bekerja untuk akhirat, herannya ini. Padahal di akhirat kita nggak akan dapat apa-apa, nggak dapat kalau kita nggak kerja untuk akhirat. Tuh. Tapi kalau dunia nggak dikejari pun sudah ada jaminan. Maka heran kalau nggak ada orang beramal untuk akhirat, padahal nggak ada jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat nanti. Nah, itu artinya makna yang tersirat, cari akhirat. Karena kalau nggak dicari akhirat, nggak dapat, nggak ada jaminan nanti di akhiratnya. Tapi kalau dunia mah nggak cari, sudah ada jaminan dapat rizki di dunia ini. Ya, itu Nabi Isa orang seperti itu. Oleh karena itu Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih, apa kata Rasul? Man usyriba qalbuhu hubbad dunya iltata qalbuhu minha bisalasin. Barang siapa yang hatinya telah meresap untuk mencintai dunia, ini hatinya sudah meresap, melekat, ya, nempel, ya, untuk mencintai dunia, iltata qalbuhu bisalasin, maka hatinya akan terikat dengan 3 hal. Ini kalau cinta dunia sudah meresap dalam hati manusia, maka hati manusia itu akan diikat dengan 3 hal. Pertama, suhlun la yang fakku ana'uhu, sibuk yang tidak mengenal letih. Oh benar, sibuk nggak kenal lelah memang. Ya, pagi, siang, malam, dari Jakarta ke Bandung terus nggak lelah. Kalau urusan akhirat habis sholat pengajian juga rasanya lelah, pengennya pulang aja males. Nah, begitu. Padahal enak aja duduk doang kan gitu, tapi kerja nggak kena lelah. Tuh, kalau sudah meresap cinta dunia itu dan hampir sudah terikat, jadi sibuk yang tidak mengenal lelah. Wa amalun la yablughu muntaha, yang kedua bekerja yang tiada henti-hentinya. Terus nggak berhenti-berhenti. Tiap malam lembur juga oke aja. Ya, karena pasti bonusnya gede, pada seperti itu. Terus tanpa lelah. Wa irsun la yudraku ghinahu, dan yang ketiga rakus yang tidak ada ujungnya. Ya.
Orang cinta jabatan terus, nggak pengen berpisah dari jabatan, pengen terus. Enggak, ini dia sudah nggak sanggup, udah terhalang dengan sistem, ganti anaknya kalau perlu. Masih juga terus, ya, turunannya terus, ya, ibaratnya seperti itu. Henti-hentinya. Tuh. Wa dunya talibatun wa matlubatun wal akhiratu talibatun wa matlubatun. Dunia itu mencari dan dicari. Dunia ini mencari dan dicari. Sama akhirat juga mencari dan dicari. Tuh. Kemudian kata Nabi, faman talabal akhirata talabathud dunya. Barang siapa, kata Nabi, yang mencari akhirat, maka ia dicari oleh dunia. Tuh. Kalau kita cari akhirat, kita dicari oleh dunia. Sebaliknya, hatta yastawfiya minha rizqahu. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mencari akhirat, maka ia dicari oleh dunia, sehingga ia akan memperoleh rizki di dunia ini dengan cukup. Tuh. Jadi waman talabad dunya talabatul akhiratu, dan barang siapa yang mencari dunia, yang cari dunia nih, maka ia dicari oleh akhirat. Untuk apa? Atayatiyahul maut, sampai maut datang kepadanya. Mau apa akhirat nyarinya? Mau cabut nyawanya. Tuh. Iya, kalau kita carinya dunia, kita dicari akhirat, tapi untuk apa? Dicabut. Tapi kalau kita cari akhirat, dunia mencari kita untuk apa? Untuk mencukupi rizki kita. Itu kata Nabi. Fayakhudahu baghtatan, dan dunia akhirat akan merenggut nyawa kita dengan tiba-tiba. Lah itulah kata Nabi, innal mauta ya'ti baghtatan tadi. Ya, jadi kalau kita mencari dunia, akhirat mencari kita untuk merenggut nyawa kita dengan tiba-tiba. Udah sukses, udah kaya, mati. Ya. Nah, ini lagi senang-senang, mati. Ya, itu artinya peringatan Nabi, pelajaran dari Nabi, ingatkan kepada kita tentang, ya, artinya pentingnya kita untuk mengejar akhirat tanpa juga tentunya meninggalkan dunia sebagai kebutuhan kita dan sarana kita tentunya untuk sampai kepada akhirat nanti. Kemudian diriwayatkan Ibrahim bin Yusuf dari Kinanah, di mana beliau berkata, sami'tu Aba Hazmin yaqul, aku mendengar Abu Hazim berkata, aku dapatkan dunia ini dua macam. Ya. Satu macam untukku dan tidak akan aku lepas. Ini untuk saya, tidak akan aku lepas. Ya. Dan satu macam lagi untuk orang lain dan aku tidak akan bisa mengejarnya. Ya, bahasa ulama-ulama sufi seperti itu. Orang lain terhalang untuk memiliki apa yang menjadi hakku. Sebagaimana aku pun terhalang untuk memiliki apa yang menjadi hak orang lain. Memang seperti itu. Rizki sudah diatur masing-masing. Ya. Kalau bahasa doa yang sering kita baca di sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ya. Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang mampu menghalangi apa yang kau berikan kepada. Artinya kalau sudah menjadi hak kita, rezeki kita, tidak ada yang bisa menghalang. Sekalipun semua manusia menghalang, nggak bisa. Ya. Sebalik wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang memberi kalau sudah Allah menghalangi. Artinya kalau sudah bukan hak kita, susah. Semua orang ngasih pun nggak bakal menjadi milik kita. Sudah oleh Allah. Wala radda lima qadaita, dan tidak akan ada mampu orang yang menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Tidak akan mampu menolak kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul berpesan kepada kita, ya, tentang siapakah orang yang paling zuhud itu. Di akhir sesi ini, sesungguhnya siapa sih orang yang paling zuhud itu? Ketika Rasul ditanya oleh Abu Dohak, ya,
tentang hakikat daripada zuhud. Siapa orang yang paling zuhud itu? Rasul menjawab, malam yang sal maqabira wal bilah. Itu orang yang tidak lupa terhadap kubur dan kerusakan. Ini orang yang paling zuhud. Orang yang tidak lupa terhadap kubur. Ya, makanya kita biar nggak lupa sering-sering ziarah kubur, sering mengantarkan sahabat kita, keluarga kita yang dikuburkan. Itu kewajiban, pahalanya orang yang mengikuti orang sampai penguburan itu besar, dosanya akan diampuni semuanya. Ya. Kemudian watar kafudul zinatid dunya, yang kedua meninggalkan kelebihan dari perhiasan dunia. Ya, meninggalkan kelebihan daripada perhiasan dunia. Wa asara ma yabqa ala ma yafna, mengutamakan yang kekal daripada yang rusak. Ya, mengutamakan yang kekal, arti mengutamakan akhirat daripada dunia. Jangan tetap kita mengambil keutamaan dunia tapi mengutamakan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik untuk Muhammad, dan sungguh akhirat itu lebih kekal. Nah, jadi ciri orang zuhud apa? Mengutamakan yang kekal daripada yang rusak. Bukan meninggalkan sesungguhnya itu zuhud itu, tapi tetap mengambil tapi mengutamakan yang kekal. Jangan yang rusak yang diutamakan. Nah, kemudian tidak menghitung hari-harinya. Terus menghitung hari. Ya. Dan udda nafsahu minal mauta. Ciri orang yang benar zuhud apa? Menganggap dirinya termasuk orang yang mati. Padahal masih hidup kok menganggap kita orang mati? Ya karena kematian itu di depan kita. Di depan kita apa? Kapanpun kita bisa mati. Besok pulang dari sini, bahkan bisa jadi lagi duduk, kita meninggal dunia. Maka anggap saja udda nafsahu minal mauta. Sekali lagi kata Nabi, menganggap diri kita termasuk orang-orang yang sudah mati. Ya. Itu. Jadi mudah-mudahan selagi ini jadi peringatan kepada kita. Bahkan hadis yang terakhir Nabi pesannya, kata Nabi, man asbaha wa dunya qarhamihi, barang siapa yang bangun tidur atau pagi-pagi sedangkan dunia lalu menjadi cita-citanya, diingatkan fokusnya bangun tidur langsung dunia, yang paling utama yulzimullahu ta'ala qalbu salasih sholin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan dalam hatinya 3 macam. Hamun la yang qati'u, kerisauan yang tidak akan putus selama-lamanya, gelisah, jangan-jangan terus. Syughlun la yatafarraghu minhu abadan, sibuk yang tidak akan ada waktu luang selama-lamanya, sibuk terus, tidak akan ada waktu luang untuk ngaji, silaturahmi, ibadah dan sebagainya. Dan yang ketiga, faqrun la yablughu muntahu abadan, rasa kurang yang tidak akan ada ujungnya selama-lamanya, kurang terus. Ya, nggak cukup, kurang terus. Ini orang yang bangun tidur yang diingat langsung dunia. Cita-citanya langsung dunia, maka hatinya akan ya ditetapkan 3 hal tadi. Ya, risau terus, gelisah terus, selama-lamanya sibuk, tidak ada waktu luang, dan kurang yang tidak akan ada ujungnya, kurang terus selamanya. Sampai kata Nabi, seandainya kau punya emas 3 kotak sawah, pasti pengen 4 kotak sawah. Punya kontrakan 5 laris, pengen nambah 5 lagi. Ya, kira-kira seperti itu tanpa ujungnya. Ya, itulah akhir daripada bab zuhud atau berpaling dari dunia. Semoga ini menjadi pengingat sekaligus pelajaran bagi kita untuk tetap kita istiqomah mengutamakan akhirat tanpa meninggalkan dunia, dan kita jadikan dunia sarana kita untuk sampai kepada kesenangan dan kenikmatan yang kekal nanti di akhirat. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk mengikuti ajaran yang Rasul ajarkan, baik pada sahabatnya dulu dan kepada kita sebagai umatnya ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kayak ulama yang menyebutkan Taurat seperti ini, memang ya karena dulunya Nabi Isa kan, ulama dulu kan ada yang mengetahui berarti kitab Injil itu sebelum turunnya Al-Quran kan ada yang baca, Kalau kita kan nggak ketemu Injil yang sesungguhnya itu. Cuman Injil ketika Quran itu diturunkan, ya itu maka artinya Nabi Isa kan
berkata kepada umatnya seperti itu. Sehingga sama karena Nabi sebetulnya Nabi Isa bersabda. Semua Nabi mungkin seperti banyak yang dikutip ucapan-ucapan karena semua Nabi kan mengajarkan semua yang baik. Ajaran Nabi kan semuanya seperti itu, sebenarnya menyembah Allah, ya, Nabi mengutamakan akhirat, sama berakhlak yang baik dan sebagainya. Ya, semua Nabi bawa wahyu seperti itu. Cuman ajaran Nabi Muhammad itu yang universal, yang menyeluruh. Jadi ada kesamaan kayak Nabi Musa bersatu tadi, ya, itu di mana ucapan Nabi Isa itu dari mana keluarnya dan sebagainya asalnya. Ya dikutip sebetulnya seperti itu tuh dari kitab-kitabnya orang-orang dulu itu. Sumbernya dari mana? Ya ada yang menyampaikan, tentunya mungkin juga dulu dari Nabi dengar oleh sahabat bahwa Nabi Isa pernah berkata seperti ini, seperti itu. Ya Nabi Isa pernah berkata seperti ini. Nabi Isa. Nah, dia juga dijelaskan dalam kitab Taurat seperti ini ada. Ya yang baik-baiknya. Cuman kita tidak usah membaca, mencari sumber dari kitab Taurat sebenarnya nggak usah, karena semua sudah ada dalam Al-Quran. Ya. Di Quran juga memang ada, kan Nabi Isa berkata kepada umatnya begini, Nabi Harun begini, Nabi semua ada dijelaskan seperti itu. Ya. Di Quran menceritakan kaul seperti itu. Ya. Bahkan Nabi juga mungkin pernah mengatakan seperti itu. Dengar oleh para sahabat bahwa Nabi Isa pernah mengatakan seperti itu. Ya. Kayak ada juga banyak tuh Nabi Isa berkata dunia ini 3 saat, satu sekarang, ya, atau kemarin, besok, dan sekarang. Ya, kemarin gak ada yang bisa kembali lagi, besok belum ada yang jamin masih ketemu atau enggak. Maka hari ini pergunakan sebaiknya saat yang sedang kita jalani ini. Artinya itu sama dengan ajaran Al-Quran, isinya seperti itu. Hadis Nabi juga seperti itu. Ya, bahwa ya tadi itu kata Nabi Isa mengatakan, ya heran dengan manusia ini sibuk mencari dunia, padahal di dunia ini kita sudah dijamin rizki. Tapi yang mencari akhirat mah enggak. Herannya apa? Orang enggak mau cari akhirat, padahal kita enggak akan ada jaminan dapat akhirat nanti kalau enggak dicari akhirat mah. Tapi kalau dunia enggak dicari pun sudah ada jaminan. Ayatnya tadi itu ama min dabatin illa 'alallahi rizq. Tidak ada makhluk yang melata di dunia kecuali Allah tetapkan rizki baginya. Ya, cuman kalau yang pengen dapatnya banyak ya harus kerja keras. Nah, itu. Tapi sisi lain, kalau kita sibuk kerja keras cari dunia, tentu akhiratnya kadang terbengkalaikan. Ya, itu benar seperti itu. Ya, jadi walaupun kita tidak terpaku dengan apa sabdanya Nabi Isa tadi, di hadisnya sama, di Qurannya juga sama. Cuman kita biar tahu saja bahwa Nabi Isa pernah mengatakan seperti itu. Ya, tentunya kalau bagi mereka di kitab Injilnya kan begitu kalau kata mereka. Karena Injil yang aslinya sama itu mengajarkan seperti itu. Tuh. Baiklah Bapak-bapak jamaah Masjid Jamiah Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, akhir dari bab zuhud atau berpaling dari dunia. Artinya ini cukup menjadi ilmu buat kita, pengingat kepada kita tentang pentingnya kita sekali lagi untuk lebih mengutamakan akhirat, dengan tidak sekali lagi menyia-nyiakan kesempatan kita hidup di dunia ini, karena tetap dalam Quran patokannya juga kita suruh oleh Allah mencari akhirat, tapi jangan melupakan bagian kita di dunia ini. Artinya ada kebagian kita di dunia ini, jangan lupakan. Ya, maka berbuat baik kepada Allah, karena Allah telah berbuat baik kepada kita dengan menyiapkan untuk kita 2 kebahagiaan tadi, kebahagiaan di akhirat dan kesenangan di dunia. Tapi Allah berpesan lagi, jangan berbuat kerusakan di dunia ini. Artinya cari dunia tanpa berbuat kerusakan, tanpa curang, tanpa fitnah, tanpa dan sebagainya. Biasalah sesuai dengan aturannya. Sebab Allah benci dengan orang yang berbuat kerusakan demi untuk mendapatkan kesenangan dunia tadi. Semoga sekali lagi ini menjadi tambahan ilmu buat kita, keberkahan buat hidup kita, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian malam hari ini dengan bersama-sama doa kafal majid. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.